Shalom sahabat dewasa muda usia 25 sampai 40 tahun kurang dan lebihnya. Kita akan belajar ketika rasa menyesal menikah. Mungkin di tengah malam kamu berpikir, andai dulu aku nggak nikah sama dia. Ini bukan yang aku bayangkan. Aku capek, aku kesepian dalam pernikahan sendiri. Perasaan itu nyata, sakit, malu, takut, dan kamu mungkin merasa sendirian dan rasa bersalah karena mikir gitu. Dengar ya, Tuhan lihat air matamu dan Dia tidak meninggalkan pernikahanmu. Hari ini kita ngobrol jujur dari hati ke hati dengan kebenaran firman Tuhan. Poin pertama, kenapa bisa muncul rasa menyesal? Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Rasa menyesal biasanya muncul karena tiga hal. Pertama adalah ekspektasi dan realita. Dulu mikir nikah itu akan bahagia terus. Ternyata nikah itu dua orang berdosa yang sedang belajar bareng. Yang kedua, kenapa menyesal menikah? Luka yang tidak diselesaikan. Komunikasi buntu, masalah keuangan, mertua, kurang intim, bahkan perselingkuhan. Tiga, kecapean. Kerja, anak, rumah, nggak ada waktu jadi tim lagi. Jadi sekamar, dua orang asing yang ada dalam satu kamar. Penting, rasa menyesal itu bukan bukti kamu salah pilih. Bisa jadi itu sinyal pernikahan kita butuh pertolongan. Poin kedua, tiga langkah ketika hati lagi dingin. Efesus 5:25, Maliaki 2:16, 1 Korintus 13 ayat 7. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat, sebab aku membenci perceraian. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Jujur dulu sama Tuhan yang pertama, bukan ke orang lain. Curhat ke Tuhan dulu. Tuhan, aku sakit, aku kecewa, aku menyesal. Mazmur 6:28. Jangan curhat ke teman yang malah ngomporin untuk cerai. Itu menambah luka. Yang kedua, pilih kasih itu bukan perasaan. Perasaan naik turun, tapi kasih itu adalah keputusan. Efesus 5 ayat 25. Kasih seperti Kristus, kasih saat tidak layak untuk dikasihi. Mulai dari hal kecil, masak, nyapu, doain, bukan karena dia berhak, tapi karena kamu taat. Tiga, cari pertolongan sebelum terlambat. Pernikahan itu kayak tanaman, kalau layu disiram, bukan dibuang. Ajak konseling pranikah pasutri, libatkan mentor rohani, pendeta, atau konselor. Jangan tunggu, udah tidak bisa. Maliaki 2:16. Tuhan membenci perceraian karena Dia tahu sakitnya. Poin 3, Tuhan bisa pulihkan yang rusak. Yoel 2 ayat 25, Mazmur 147 ayat ketiga. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan habis. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan ahli dalam memulihkan. Pasanganmu bukan musuhmu, dia teman seperjuangan. Mungkin Tuhan izinkan masa sulit itu untuk satu, meleburkan dua ego jadi satu daging. Dua, mengajarkan pengampunan. Tiga, menjadi kesaksian. Nanti kalau kalian bisa satu hari kelak nanti menolong pasangan lain yang punya pengalaman yang sama. Berikut penutup dan tantangan. Ingat tiga kebenaran ini. Satu, pernikahanmu perjanjian, bukan kontrak. Ada Tuhan sebagai saksinya. Dia tidak akan ingkar janji. Yang kedua, kamu tidak gagal. Semua pasangan hebat juga pernah di titik mau menyerah. Tiga, harapan itu ada. Tidak ada pernikahan yang terlalu rusak untuk Tuhan dan Tuhan akan menolong. Tiga tantangan untuk waktu ke depan. Satu, doa untuk pasangan 5 menit tiap hari. Jangan doa ubah dia, tapi berdoalah, Tuhan ubah aku, beri aku mata kasih. Kedua, satu tindakan kasih tanpa pamrih. Bikinin kopi, puji satu hal, pegang tangannya, gak usah nunggu dia duluan. Tiga, cari satu orang terpercaya, pasangan, mentor, hamba Tuhan, cerita dan minta dibimbing. Jangan berjuang sendiri, berdoalah.
Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hatiku. Aku sakit, aku kecewa, aku lelah. Tapi hari ini aku mau bawa pernikahanku ke hadapan-Mu. Sembuhkan hatiku, sembuhkan hati pasanganku. Ajar kami mengampuni, berkomunikasi, dan mengasihi lagi. Pulihkan rumah tangga kami. Jadi kemuliaan nama-Mu. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, amin. Kalimat untuk dipikirkan dan dilakukan. Menyesal menikah itu perasaan, bertahan dan berjuang itu keputusan. Tuhan tidak memanggilmu untuk pernikahan yang sempurna, Dia memanggilmu untuk setia. Kamu berharga, pernikahanmu berharga, dan Tuhan masih mau bekerja. Kalau rasanya terlalu berat, tolong cari bantuan profesional, konselor, dan orang rohani terdekat. Kamu nggak jalani sendirian. Shalom.